Assalamualaikum, saya Lisa, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Kali ini saya akan melakukan praktek bimbingan kelompok dengan teknik diskusi kelompok problem based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai kegiatan ini, kita berdoa dulu ya. Apa mungkin ada dari kalian yang bisa memimpin doa? Saya Bu. Oke, silakan Iwan. Ya. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih Iwan. Ya, kita lanjut untuk membentuk kelompok. Kita kan sudah punya kelompok nih. Nah, kita pilih ketua kelompoknya. Habis itu kita kasih nama sekalian. Ya, gimana enaknya ya? Kalau misalnya supaya kita tuh enak gitu. Kita ngambil ketua kelompoknya gimana? Gimana? Voting aja, jangan dari kelas 11 TESA cantik, misalkan seperti ini ya. Nanti kalian harus punya satu kata positif yang keluar dari atau sesuai dengan diri kalian ya. Ulang ya, dimulai dari siapa dulunya? Dari kata dulu. Lanjut kita. Perkenalkan, nama saya Nuri dari kelas 11 TESA. Sabar. Nama saya Yuanita dari kelas 11 TESA. Saya Imul. Perkenalkan, nama saya Nurgalika dari kelas 11 TESA. Tangguh. Perkenalkan, nama saya adalah Yuvita dari kelas 11 TESA. Saya cantik. Perkenalkan, nama saya Nur Hawa dari kelas 11 TESA. Penyayang. Perkenalkan, nama saya Kusin Farola dari kelas 11 TESA dan saya pintar. Oke, kalian semua sudah punya satu kata positif untuk diri kalian sendiri. Oke ya. Sebelum lanjut juga bisa punya satu permainan. Ya, permainannya ini adalah kata kuncinya yang ketiga. Ya, jadi ingat ya, kata kuncinya adalah yang ketiga. Seperti itu. Tak mulai ya. Saya beri satu clue dulu. Yang pertama laptop, yang kedua bunga, yang ketiga adalah Buku. salah. Apa ya? Yang ketiga adalah Buku. Yang ketiga. Sama buku. Salah. Ya, sudah dipikirkan tadi. Kenapa kok bisa ya? Nuri salah, akan benar. Padahal Saya ulangi
lagi ya. Kata kuncinya adalah yang ketiga. Yang pertama adalah kursi, yang kedua meja, yang ketiga adalah apa Iwan? Saya. Salah. Akan? Yang ketiga adalah yang Yang ketiga adalah Iwanita. Kok bisa ya? Sama-sama Iwanita tapi beda. Oke, sudah punya gambarannya? Belum sih, ayo. Kok coba? Saya nggak paham. Oke, saya ulangi lagi ya. Oke, coba karena Akan sudah tahu ya berarti jawabannya ya. Kan sudah tahu jawabannya. Yang pertama, kata kuncinya ya. Saya ulangi lagi. Kata kuncinya adalah yang ketiga. Kata kuncinya adalah yang ketiga. Yang pertama Nuri, yang kedua Dela, yang ketiga apa Hawa? Saya. Salah. Yang ketiga apa itu? yang ketiga Robi. Oke, berarti harus ada kata yang ketiga. Ya, sudah permainannya sudah tahu ya. Sudah. Berikutnya. Tujuan bimbingan kelompok kita hari ini adalah jadi gini, saya hari ini mempunyai topik bimbingan kelompok ya, yaitu mengenai pendidikan seks bebas ya. Jadi tujuannya adalah kalian mampu menganalisis materi tentang pendidikan seks bebas yang nanti akan kalian diskusikan untuk kehidupan sosial kalian dengan baik seperti itu ya. Jadi tujuannya ini menganalisis, kalau analisis itu harus seperti apa? Kita kan tidak hanya memahami, kita tidak hanya menyebutkan, misalkan kamu tahu dampaknya misalkan perilaku seks bebas apa ini kan hanya menyebutkan. Tapi kalau sudah masuk ke ranah menganalisis ya, kalian sudah bisa mengaplikasikan juga ke kehidupan kalian yang sebenarnya. Kalian tahu, oh ini loh kalau misalnya perilaku yang seperti ini yang bisa membuat dampak seperti itu ya. Gitu. Itu adalah tujuan dari bimbingan kelompok kita hari ini. Oke, untuk langkah-langkahnya nanti kalian harus membuat kelompok kecil. Kelompok kecil enaknya terdiri dari berapa? Dua atau tiga. Kalau tiga berarti cuma ada 2 kelompok. Enaknya gimana ya? Gimana kalau? Dua. Kalau 2 berarti berapa kelompok? 3. Karena tadi slogannya juga kan? Ya, bikin 3. Gimana kalau kita sudah mungkin, ayo kelompok. Gimana caranya temanku supaya jadi kelompok-kelompok kecil? Mana kalau kita bagi aja teman-teman? Boleh. Kamu mau sama siapa? Aku sama siapa ya? Aku mau sama Dela. Gimana? Ya wis, nggak mau sih. Kan kamu kan biar adil itu gimana kalau Bimba aja? Oke, lagi ya. Terus nanti gimana kelompok? Saya gimana? kembalikan ke Ya kalian. wis, Bimbar. Gimana ya? Sama siapa? Aku sama Dela. Gimana ya? Kita kelompoknya di situ nama. Iya. Dia pakai penyebran aja. Ya, tapi walaupun sudah dibagi kelompok-kelompok kecil, tetap ada perannya ketua kelompok di sini yang makanan. Tapi nanti di setiap kelompok-kelompok kecil harus ada ketuanya juga. Jadi nanti yang melopori, misalkan Yuanita berperan sebagai yang memberi stimulus, terus Hawa. Nah, kalian berdiskusi dengan 2 orang seperti itu ya. Bisa dipahami nggak? Bisa. Oke. Gimana? Kita sudah mungkin bisa untuk melakukan diskusinya? Bisa? Bisa. Nah, Ibu Lisa sudah memberikan ini apa namanya selembaran kertas. Jadi kalian ngobrol tentang diskusi tentang pendidikan seks bebas ya. Kalian silakan diskusikan, kalian tulis. Nanti kita ada kesempatan untuk menyampaikan apa yang sudah kalian diskusikan, ya? Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Silakan diskusi. Aku dengan pokoknya. Oh, Oh iya. Jadi
termasuk sih ya. informasi yang benar dan jelas. Oh ini loh ya. Dari sana kita harus bawa aja. Sampai namanya ya saya. Jadi sini ya. memberikan informasi yang benar dan jelas tentang penggunaan bahan buzzer. Itu yang pertama. Itu diberikan nama dia. Oh ya. Berarti ya jelas tentang pengembangan dan pertumbuhan di tubuh kita dan di kita. Ini loh. Ini yang kedua ya. Jadi kita pakai Ya. remaja muda sekarang pakai yang terakhir dia ya. Jadi ini harus tahu dari mana sih apa kita bisa. Oh ya. Ini ya. Ini sampai kalau saja apa dan tidak terlalu banyak sih Jadi yang pertama nanti dapat berikan informasi yang presentasikan ya. Apa nggak mau mencegah yang ketiga menyampaikan cegah kekerasan dan mencegah yang keempat dapat mencegah aborsi akibat kandungan merdeka. Bu, kalau ini gimana ya Bu ya? Kalau ini loh Bu, masuk enggak Bu? Sudah sesuai. Pokoknya yang sudah kalian saja ya. Yang pokoknya berkaitan dengan pendidikan seks bebas. Nah, kalian bereksplorasi aja apa yang kalian butuhkan. Oh ya. Terima kasih. Masuk ke sana harus kita jelaskan semua. Tidak, jadi kamu nanti ini yang sudah kami Kasih yang pokoknya sesuai dengan materi kita. Ya. mencegah penyebaran usia ini. Kalian bisa ambil murid juga, jadi nanti bisa kalian tuliskan supaya kalian ingat ketika pas presentasi. Langsung sampaikan saja. Langsung sampaikan. Itu cegahnya nggak apa-apa ya. Apa-apa. Kau aja ya please ya. Yang keempat memberikan informasi yang jelas dan benar tentang perkembangan tubuh di masa remaja. Misalnya kayak tetap memberikan itu bisa memberikan informasi yang benar dan jelas tentang pendidikan di masa peralihan. Pendidikan adalah upaya harusan yang benar dan jelas tentang tak kritik dengan ada pendidikan seks ini dan penerapan pengajaran tentang masalah seksual yang diberikan kepada harusan tentang masalah mencegah remaja melakukan seks bebas diberikan kepada anak sejak seksnya sejalan dengan baik kepada anak mengatur dorongan seksnya sejalan dengan baik anak mengajar seks bebas mengatur dorongan seksnya masalah seks sudah benar bisa ya. Yang ketiga dapat menjaga seksual sehingga anak dapat memahami dan moralitas yang berlaku. Kita pakai dari lagi bermanfaat ya. Urusan kehidupan sehingga ia terbebas dari urusan kehidupan. Ketika kamu dengan baik ya. Ia terbebas dari manipulasi. Itu dulu pengetahuan di di bidang seks. Mencegah aborsi, bertanggung jawab terhadap langsung mencegah ini ya. Pendidikan seks diberikan sehingga terbebas dari Mencegah langsung ke sini ya. Pendidikan seks juga mengajarkan soal kelamin. Setelah itu langsung ke permasalahan yang sudah saya berikan. Di situ nanti juga akan ada lembar permasalahannya. Nah, kalian dapat lembar permasalahannya, kalian analisis sesuai dengan materi yang sudah kalian diskusikan. Ya. Kan itu ada lembar permasalahan yang ini ya. Ini ada permasalahan. Setelah itu diskusikan dengan pasangan kamu. Nanti dengan materinya. mencegah pendidikan usia dini. Perilaku seksual yang sering mengajarkan soal Ini nggak usah panjang-panjang nggak apa-apa ya Bia? ya pokoknya kan sudah materinya sudah mencakup materi yang kamu pelajari. Iya melihat iya Soal sesuai dengan hasil diskusinya kamu aja ya. Iya bu, moral.
kasus kamu diskusikan sama ya nanti kamu tuliskan di sini. Terima kasih ya Bu. Ya. Data saya ini ya. Oke, ini tambah aja ya. Ini mana dulu ya? Kelompoknya. Oh, dalam kita berdua. Udah lah. Seperti aja. Seharusnya perilaku remaja tersebut Jurusannya 11S. Adalah cepat ya. Iya kan. 11 tes saya. Ini kebagian kalau baru berada dalam satu kamar. Perilaku itu menjadi membuat transit bebas itu sementara pada remaja langsung menjalani pemeriksaan. Mereka juga harus mengikuti tugas kepada kebagian bersama menulis yang kepada pengelola khusus. Sebelum sosial pembinaan atau menceritakan mereka yang sudah menjadi KTP. Saat mengisi hari mereka akan berangkat untuk menjadi lanjutan kinerja dan kompetensi. Itu untuk merasakan kesalahan sains dan iya, penerapan di saat Bu Lisa, Ya. operasi justisi itu apa ya Bu? Jadi operasi yang dilakukan oleh kepolisian. Operasi kayak misalkan lihat apa namanya di suatu tempat atau hotel, di operasi di situ. Iya, berarti ini diskusi langsung dulu soal peminatnya nggak harus rahasia ya. Oh, rahasia. Ini masih satu ya. Terus orang tua juga berperan nggak sih? Iya, dia pasti berperan kan. Jadi anak itu harus menyadari kalau dia sudah anak, dia harusnya jamalkan dengan orang seharusnya ini masih dia tahu orang tua itu bebas bisa anak harus mengerti. Ya. Bingung ya? Iya. Bingung konsen itu bukan konsensual ya. Konsen yang harus mungkin nggak apa-apa nggak sih kalau dia remaja sih bisa nggak bisa pakai kata-kata ini gimana ya? Ya gimana? Maksudnya anak itu dia apa? Melihara tegak dan moral senjata harga dirinya pasti bisa itu cuma ini aja. Ya bisa menggunakan dengan bahasa yang aku bisa aja. Harus ada tanya jawab dari temannya juga. Iya, iya. Saya juga boleh dong tanya. Boleh. Banyak remaja, mungkin tidak tahu gitu. Banyak remaja yang kurang mengetahui ya. Banyak remaja yang kurang mengetahui tentang seks bebas ya. Dan dampaknya dampaknya sangat berbahaya kepada mereka. Terus menjadi dampaknya ya yang kurang memikirkan dampak dari dampak dari dampak dari seks bebas ya ini dihapus ya dari seks bebas dan perempuan sama ya perempuan harus apa pendidikan yang sangat terbaikkan harus dibebas kalau sangat berbeda pasangan tersebut sudah kita aja sudah selesai bisa Ya sudah selesai. Kalau model sudah, kalau Iwan sudah. Kita tunggu satu kelompok ya. Ya, sudah mulai presentasi. Kalian berunding yang disampaikan apa ke temannya ya? Iya Bu. Itu mau pakai kertas. Iya, pakai kertas saja ya, bukan pidana. Ya Bu ya. Oke. Sudah. Pulang. Berarti kelompok
seks bebas akan keharusan mengatur dorongan seksnya sejalan dengan nilai dari moralitas yang berlaku sehingga ia terbebas dari manipulasi di bidang seks. Itu. Iya. Berarti apa? Itu tujuan diadakannya itu. Oh, jadi berarti tujuannya kenapa sih kok ada harusnya ada pendidikan seks bebas gitu ya? Iya. Tujuannya itu tadi ya? Iya. Kalau untuk yang dari kasus yang sudah kalian diskusikan tadi gimana menurut kalian? Seharusnya perilaku remaja tersebut tidak mencerminkan perilaku seks bebas dan jika sudah diamankan dan seharusnya perilaku menerima segala konsekuensinya. Oke, berarti konsekuensinya menurut Della sama Angelia ya. Ya, sekarang coba saya berikan kesempatan teman-teman untuk memberikan umpan balik terhadap teman yang ada di depan. Silakan. Tadi apanya? Judulnya tadi apa ya? Itu adalah Pendidikan seks bebas. pendidikan. Iya. Sebenarnya kalau kita melakukan pendidikan seks bebas itu harus di mana atau gimana sih, maksudnya alurnya, maksudnya paham nggak? Bisa ulang lagi, maksudnya gimana sih sasaran kita gitu loh, sasaran yang harus dikasih pendidikan itu siapa aja gitu loh. Misalnya pastinya para remaja sih, karena seks bebas itu pasti ternyangkut buat remaja Ya, maksudnya yang sering terjadi ya di remaja, seperti kita gitu ya maksudnya. Iya. Terima kasih. Kalau dari kelompoknya gimana? Berarti emang semua remaja ini harus ya seharusnya mendapatkan kayak bimbingan tentang seks bebas. Iya, harus. Karena Biar tidak terhawa nafsu. apa sama ke anak-anak juga atau Enggak sih, kayak itu lebih di 15 tahun ke atas gitu loh. Iya. Kan bawahnya kan masih kayak belum mengerti. Jadi umur itu juga menentukan ya, Iya. jenjang SMP ke SMA, gitu ya maksudnya. Oh iya. Terima kasih ya. Ya, jangan dulu. Belum. Jadi kan yang kalian sampaikan tadi berkaitan dengan tujuan, betul ya? Iya, betul. Berkaitan dengan tujuan. Angelia, menurutku kalau ketika masih ada hal-hal yang menyimpang berkaitan dengan seks bebas, itu berarti tujuannya tidak tercapai ya? iya mungkin masih belum bisa tercapai Bu. Mungkin cara memberikan luas wawasan tentang seks bebas kurang lengkap. Oh gitu, berarti belum sampai ke ya ini kira-kira faktor apa sih yang bisa tujuannya itu nggak sampai tercapai mungkin ya? Faktor apa kira-kira? Cara penyampaiannya mungkin Berarti nggak sesuai dengan dia ya gitu ya? Iya. Nggak nyambung ya? Iya. Misalkan pendidikan seks bebas tentang apa dikasihkan ke siapa gitu ya? iya. Penyampaiannya sesuai usianya nggak sesuai gitu? Iya. Oke. Ya, sudah teman-teman tidak ada tanggapan lagi, sudah membalikan dari semua kelompok. Jadi nanti setiap kelompok yang maju harus ada tanggapan dari semua kelompok, gitu ya? Iya. Jadi kalian bebas saja diskusi tentang apapun. Nanti akan kita simpulkan bareng-bareng ini gimana pemamerannya seperti itu ya. Materi yang kita bahas kali ini. Di aplaus untuk kelompok yang Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti lanjut kelompoknya. Oke, silakan ya. Ayo. Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kita berdua. Ya, pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran dan penerangan tentang masalah seksual yang diberikan kepada anak sejak ia mengerti masalah seks, naluri dan perkawinan, sehingga anak dapat memahami urusan kehidupan, bertingkah laku yang baik dan tidak mengikuti syahwat dan cara-cara hedonisme.
Pendidikan seks diberikan dalam rangka untuk mencegah terjadinya penyimpangan perilaku seksual yang sering dilakukan anak dan remaja. Pendidikan seks juga mengajarkan soal perkembangan alat kelamin dan perubahan fisik pada wanita dan laki-laki seperti proses menstruasi dan mimpi basah pada laki-laki yang terkadang para remaja terlalu malu untuk bertanya kepada orang tua. Sudah. Yang dibahas tadi berkaitan tentang pendidikan seks. Oke, jadi untuk pengertiannya ya. Ya. Oke. Saya langsung ke umpan balik dari teman-teman ya. Ya. Silakan teman-teman dari kelompoknya Nuri sama kelompoknya Dela, silakan memberikan tanggapan dari yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Nur Hawa. Jadi, Siapa dulu? saya Siapa? Ya. jadi pengaruh orang tua juga mendukung ya. Iya, karena ada Ya karena orang tua kan harus mengawasi anaknya ya untuk tidak melakukan seks bebas itu. Jadi harus memberi pengertian gitu, harus memberi pengertian kepada anak. ya, tapi beberapa banyak anak-anak itu yang mungkin malu tentang ibu, jadi anak itu selalu merasa tertutup kan. Mungkin Iya. hal itu kan cenderung memang tabu mungkin dibicarakan gitu. Iya, ya untuk apa ya menanggulangi masalah kayak gitu, emang lebih baik harusnya Terbuka gitu ya. ya terbuka sama orang tua sih. Tapi bisa juga apa dari sekolah atau dari memberi bimbingan tentang harus dari orang tua ya. bimbingan tentang nggak harus dari orang tua gitu. Bisa dari media yang lain ya. Ya sudah. Dari Bu Lisa ya. Dari Bu Lisa dan jelaskan sama Nur Hawa sama Yuan berkaitan dengan pengertiannya seks bebas. Jadi kalau untuk seks bebas itu sebenarnya tidak hanya diberikan untuk dari satu sisi saja, misalkan dari sekolah atau dari kalau orang tua tidak mendukung juga mungkin tidak akan sampai ke yang dibahas tadi sama kelompoknya adalah tujuannya seperti itu ya. Iya. Jadi kalau dari pengertiannya sudah tidak sampai tidak ada apa namanya ini ya. Misalkan yang ngasih pendidikan cuma ini, kalau ini kan berarti harus menjadi pincang gitu kan ya. Harusnya dari semua sektor juga memberikan pendidikan berkaitan dengan seks bebas seperti itu, sehingga nanti sampai ke ini loh pendidikan seks bebas, makanya harus diberikan secara utuh dari semua. Nah nanti jadi biar nggak pincang seperti itu. Nah sama-sama support seperti itu ya. Ya sudah. Oke, silakan diakhiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dulu. Nanti kelompok terakhir kelompoknya Rudi sama ya. Oke, silakan. Sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi dan saya akan di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manfaat memberikan pendidikan seks. Yaitu yang pertama, dapat memberikan informasi yang benar dan jelas tentang pubertas. Yang kedua, mencegah remaja melakukan seks bebas, dan ketiga, dapat mencegah kekerasan dan pelecehan seks. Keempat, mencegah aborsi kehamilan akibat hamil di luar nikah. Yang kelima, mencegah pernikahan dini. Keenam, mencegah penularan penyakit kelamin, dan ketujuh, memelihara tegaknya nilai moral. Ya, baik. Untuk selanjutnya langsung ke ini aja ya, Bu ya. Ya, hasil diskusi kasus tersebut, kasusnya tadi ada ada razia 50 pasangan di Kepanjen ya. Untuk diskusi kasusnya tersebut, bagaimana perilaku remaja yang harus dilakukan bagi kita yang baik. Yang pertama adalah sebagai anak kita harus menjaga diri dan kehormatan, menjaga nama baik keluarga. Untuk yang kedua, selalu ingat kepada Tuhan. Yang ketiga, memikirkan dampak dari seks bebas. Keempat, orang tua juga harus tegas terhadap anak, karena orang tua juga sangat berperan penting. Yang kelima, melakukan jam malam. Yang keenam, melakukan pendekatan dengan anak.
Ya, seperti itu. Ya. Silakan berikannya. Yang dimaksud jam malam itu tadi gimana ya? Yang dimaksud jam malam jadi orang tua itu harus tahu, kayak kita anak cewek ya, seharusnya kita di jam 8 ataupun jam 9 kita harus tahu, udah pulang harus iya, harus tahu batasannya, dan orang tua juga harus melihat atau menilai lingkungan anaknya, gimana sih lingkungannya gitu. Ya, ada yang tanyakan lagi? Dari kelompok Ya, boleh deh. nah, Masih belum? oh masih belum. Iya. Itu manfaatnya itu kan berdampak pada berpikir moral itu tadi, itu gimana? Jadi yang harus kita ubah adalah di sini pola pikir kita. Jadi pola pikir kita harus, kita nggak boleh mengatakan orang tua. Kalau kita sampai terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu, yang malu pasti keluarga. Terkadang kita juga, iya kalau laki-lakinya mau tanggung jawab, kalau enggak mungkinnya di kita juga kan. Pasti orang tua juga sangat harga dirinya, mungkin udah dipandang rendah sama sekelilingnya gitu. Sama Kita harus memikirkan hal-hal kayak iya, kita harus berpikir setelahnya, kita harus berpikir panjang. Jadi jangan berpikir rendah, cuma mau enaknya aja, nanti susahnya akan di akhir gitu. Oke, sudah jelas berarti ya? Sudah. Teman Nuri dan Akel. Oke, silakan boleh ditutup. Sekian yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah ini saya akan memberikan video berkaitan dengan materi kita, ya. Ya. Ya, jadi. Di sini ya, sini ya. Seksual adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan. Perpeloncoan, no. Karena dilakukan dan berdampak buruk bagi kesehatan. Penyebabnya usia, spiritual, acara, contohnya putus sekolah dan hancurnya masa depan, aborsi, HIV, dan PMS. Dampak negatif kehamilan di luar nikah, sosial, fisik, psikologis. Akibat yang dialami perempuan yang hamil di bawah usia 21 tahun, membersihkan liman, kanker serviks, bayi lahir prematur, dan kaum medis. Resiko yang dapat dialami oleh ibu mengalami tekanan darah tinggi dan akan mengakibatkan hipoxia atau kejang pada saat hamil. Selanjutnya, risiko terberatnya dapat mengakibatkan kematian pada ibu dan anak baik pada saat dan dalam kandungan maupun saat melahirkan. Cara mencegahnya: mendekatkan diri pada Tuhan, berpikir positif, beraktivitas yang positif, memiliki lingkungan yang positif, memahami dampak negatif seks bebas. Marilah kita jaga seks bebas untuk masa depan yang lebih baik. Ya, itu merupakan video berkaitan dengan pendidikan seks bebas. Ya, jadi boleh nggak? Nggak Tidak. Sepakat kalau seks bebas tidak boleh. Setelah ini saya akan menampilkan PPT, tapi nanti kalian yang gantian untuk membacakan PPT-nya ya. Jadi nanti mungkin mulai dari Anjeli aja ya. Anjeli nanti berdiri, silakan dibacakan supaya kita bisa nyambung semuanya itu ya. Ya. Oke. Nah, ini merupakan presentasi dari Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sidoarjo yang saya dapatkan dari dosen pamong saya. Nah, ini fokus pada pengaruhnya, ya. Lihat ya. Tidak masuk
seksual, rekreasi, organ seksualitas, dan reproduksi. Nah, maksudnya adalah aktivitas seksual yang positif itu adalah aktivitas seksual. Jadi, yang maksudnya yang positif ini adalah yang boleh, tapi kan kalau belum nikah ya nggak boleh seperti itu kan ya. Oke, yang kedua, maksudnya adalah seperti ini. Nah, kalau dari bawah, bacanya dari bawah ya. Silakan. Organ seksual, vagina, leher, payudara, telinga, dan lain-lain, kepuasan seksual dan rekreasi. Organ reproduksi, testis, rahim, penis, vagina, dan lain-lain, kehamilan, reproduksi. Oke, lanjut ke Dela. Nah, setelah itu baru kita tanya jawab ya. Organ reproduksi, organ tubuh yang berfungsi dalam proses melanjutkan keturunan. Organ seksual, organ tubuh yang berfungsi dalam proses mencapai kepuasan seksual. Oke. Ini merupakan organ reproduksi pada laki-laki. Nah, itu ada sesuai dengan nama-namanya ya. Kita tidak perlu mendetail untuk seperti ini. Kalau ini pada perempuan. Oke, mungkin gini aja guys. Nah, Del apa tuh Del? Coba tunjukkan Del yang namanya ini ke teman-temannya. Ini sih ya? Iya. Ini testis, terus yang kedua itu ini tuh skrotum, dan yang tiga itu epidermis itu yang di sini. Nomor 4 itu vesika seminalis yang ini ya. Yang nomor 4 yang ini loh yang kelihatan ya. Warna kelenjar prostat dan yang ini. Nomor 6 bladder itu yang di sini kelihatan kan? Iya. 7 penis ini. Yang 8 uretra di sini. 9 anus di sini. 10 vas deferens di sini. Ya. 11. Oke, untuk yang perempuan silakan Nur Hawa. Bukan teman-temannya. Kita supaya sekedar tahu ya. Ya. Nomor 1 itu labia mayora yang di sini ya guys. Nomor 2 itu namanya uretra. 3 klitoris, dan nomor 4 itu vagina. 5 cervix. 6 fimbria. 7 tuba fallopi. 8 rahim. 9 bladder. 10 anus, dan 11 ovarium. Sudah jelas? Oke, ini merupakan silakan duduk Nur Hawa. Salah satu dampak negatif dari seksualitas kayak gini. Nah, kita lihat langsung kayak gini ya. Dibaca aja, Yuan, berdiri Yuan. Infeksi menular seksual adalah suatu infeksi atau penyakit yang kebanyakan ditularkan melalui hubungan seksual, oral, anal, atau lewat vagina. IMS menyerang sekitar alat kelamin, tapi gejalanya dapat muncul dan menyerang mata, mulut, saluran pencernaan, hati, otak, dan organ tubuh lainnya. Oke. Ya. Lanjut. Masih Yuan. Iya Bu. Tanda khas IMS. Pertama ada keluar cairan dari alat kelamin, berbau, berwarna. Yang kedua sakit atau panas sewaktu buang air kecil. Ketiga gatal-gatal di sekitar alat kelamin. Yang terakhir nyeri di perut, bawah, atau sekitar alat kelamin atau sewaktu hubungan seks. Ada lagi Bu itu? Iya. Ya, luka di mulut atau alat kelamin dengan pembesaran getah bening. Itu ya. Nih untuk klamidia, silakan duduk Yuan. Iya Bu. Oke, nah. Oke, kalau gejala
Yang pertama, kebanyakan perempuan yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun. Kedua, gejala umumnya ditandai dengan keluarnya cairan vagina atau keputihan, encer, dan berwarna putih kekuningan. Yang ketiga, rasa nyeri di perut bagian bawah. Yang keempat, pendarahan setelah hubungan seksual. Dan terakhir, diagnosis biasanya didasari oleh tidak adanya kuman penyebab gonore pada smear atau pada pembiakan cairan dari leher rahim atau dari uretra lubang kencing. Hal ini bisa dipastikan dengan mengetes cairan smear untuk melihat adanya antigen chlamydia. Sudah. Nah, ini sifilis ya. Agak tak cepatkan ya. Oke, kalau pada perempuan, Nuri. Ya. Pada perempuan yang pertama gejala biasanya ringan dan ada kemungkinan untuk tidak terdeteksi. Yang kedua, mungkin ada perasaan tidak enak waktu kencing. Ketiga, keluar cairan vagina atau keputihan kental berwarna kekuningan. Keempat, rasanya di rongga panggul. Yang kelima, infeksi yang kronis umum terjadi dan biasa menyebabkan kemandulan. Ya, lanjut. Pada bayi, Baru lahir, bayi yang baru lahir yang terinfeksi gonore, matanya merah dan bengkak. Dalam waktu 1-5 hari setelah kelahiran, mata itu akan mengeluarkan cairan yang kental. Kebutaan bisa terjadi bila pengobatan khusus tidak segera diberikan. Diagnosis adalah dengan memeriksakan mikroskop gram strain dan smear yang diambil dari cairan itu ataupun dengan cara pembiakan. seperti ini ya. Ini herpes. Nah, penyakit jangkir ayam. Jadi banyak sekali penyakit yang diderita oleh orang yang misalkan melakukan seks bebas seperti itu ya. Ya seperti ini. Ini yang paling berbahaya adalah HIV. Nah, jumlahnya pun juga sudah cukup banyak. Ini. Nah, virus HIV dapat dilumpuhkan dengan, kalau misalkan andaikan suatu itu terjadi mungkin ya, karena kan HIV itu bukan hanya di pelakunya, tapi bisa jadi korbannya, kan misalkan orang tuanya yang melakukan, anaknya yang kena, gitu kan ya? Kayak keturunan gitu Bu. Bukan keturunan, tapi kayak misalkan Yuan hamil. Nah, ketika Yuan mengidap penyakit HIV, nah anaknya itu bisa tertular. Jadi bukan kalau turunan itu kan kayak misalkan darah apa namanya, Darah gula apa namanya, diabetes itu kan ada turunan gitu kan. Kalau HIV biasanya nah gitu. Korbannya yang Nah, dipanaskan di atas 60 derajat Celcius, larutan disinfektan pembunuh kuman seperti itu, bisa kayak gini-gini. Tapi kan ya jangan sampai ya virus terhadap ini. Nah, cara mencegahnya seperti ini. Ini ada A, B, C, D, E. Ya, yang pertama abstain, sama sekali tidak melakukan hubungan seksual. Nah, yang B, be faithful, setia pada pasangan masing-masing. Jadi nggak boleh bergonta-ganti pasangan. Kalau misalnya kalau sudah menikah, ya belum menikah juga nggak boleh gitu ya. Oke, C, apa C itu? Kondom penggunaan secara baik dan benar, karena kondom itu bisa robek seperti itu ya. Kalau misalnya robek, nah penyakit tetap menular. Walaupun mungkin bagi beberapa orang nggak apa-apa, aman. Nah kita kan nggak tahu aman atau tidaknya seperti itu. Iya, makanya ya kan? Iya. Nggak tahu bentuknya ya Del ya. Nggak tahu. Yang pertama drug and drink, narkoba jangan sampai, apalagi ini kalau biasanya gandengannya kan, kalau misalnya sudah narkoba bebas pun juga nah seperti itu. Jadi nah makanya pentingnya kita kayak kan biasanya jangan pakai alat suntik bersama. Nah alat suntik ini apa harus ganti? Jadi kayak misalkan penderita HIV tadi ya pakai jarum suntik. Nah jarum suntiknya dipakai orang lain lagi, itu nggak boleh. Itu menular sekali. Nah itu cepat sekali menular di situ gitu ya. Oke, dari yang sudah kita diskusikan hari ini, saya mau ketua kelompok lagi berdiri. Ya, ketua kelompok kita. Nah, kesimpulannya apa menurut Nuri dan teman-teman yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini tentang kita sebagai remaja ya, sebenarnya kita harus selalu menjaga diri kita, demi kehormatan kita dan juga orang tua. Yang kedua, apa namanya? Kayak
lingkungan atau pertemanan kita juga harus dijaga. Kalau kita mau positif, berarti kita harus memilih teman atau lingkungan yang positif juga. Kita juga harus banyak komunikasi dengan orang tua, karena orang tua juga berperan penting. Jadi sama-sama yang orang tua harus bisa bilangin dan anaknya juga harus bisa dibilangin ya. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Oke, silakan. Dela, Angel, Yuan, sudah Ake, Nur Hawa, sudah sepakat materi yang kita pelajari ini sangat penting untuk kita pelajari ya. Untuk menjadi apa lagi? Coba kita lihat di sekolah kita sudah berapa siswi yang hamil, seperti itu ya. Nah, kita lihat kenapa kok saya itu ini penting diberikan kepada siswi SMK Negeri Wonosari karena mencegah hal yang tidak kita inginkan. Nanti evaluasinya adalah evaluasi yang akan saya lakukan, yaitu di sini nanti akan ada beberapa pertanyaan. Kalian bisa kerjakan di rumah ya. Nanti dikasih ke saya apakah materi kita ini sudah masuk belum ke kita. Oke, kita habis ini berdoa. Tadi yang mimpin doa Yuan. Yang setelah ini Yuan nanti yang tadi yang lain. Ganti siapa? Angelia. Ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk hari ini. Kalian boleh meninggalkan. Sebelumnya ini adalah evaluasi yang saya sampaikan tadi. Nanti kalian kerjakan dan kembalikan kepada Bu Lisa ya. Bapak yang akan membagi. Oke, silakan boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih ya. Waalaikumsalam.